Halo, selamat pagi pemirsa Kabar Sumatera. Berjumpa lagi bersama saya Nofri Afandi, di mana topik Kabar Sumatera pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai gambaran pendampingan komunitas dalam mendukung eliminasi TBC 2030 dan kontribusi penyintas TBC dalam mendukung keberhasilan pengobatan pasien TBC resisten obat. Akan kita bahas di Hotel Grand Mercure Medan bersama dua narasumber yang sudah hadir di sini. Ada Kak Sri Maharani Arfiani SEMAK dari Yayasan Mentari Meraki Asa YMMA atau Kak Evi ya? Ya, Kak Evi. Kemudian ada Bang Risa Nasution Eskom dari Pejuang Sehat Bermartabat TBRO atau Pesat TBRO. Nah, kita akan bahas pertama ke Kak Evi dulu nih. Ya. Kak Evi, kira-kira apa sih itu YMMA dan bagaimana latar belakang komunitas ini berdiri dan kenapa fokusnya TBC? Ya, YMMA itu singkatan dari Yayasan Mentari Meraki Asa, merupakan salah satu organisasi masyarakat sipil yang ada di Sumatera Utara. Fokusnya kami adalah kepada pemberdayaan masyarakat, kemudian pendidikan, kemudian isu kesehatan, salah satunya adalah tuberkulosis ini. Kami berdiri di akhir tahun 2020, tepatnya di 21 Oktober. Kemudian kami berasal dari masyarakat sipil yang ada di Sumatera Utara. Dan sebelumnya kami bekerja dalam program penanggulangan tuberkulosis dari Aisyah, dulu disebut dengan Community TB Care Aisyah. Dari tahun 2012, kemudian sampai tahun 2020, kemudian tahun 2020 kami membentuk Yayasan Mentari Meraki Asa. Fokusnya memang kepada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan salah satunya adalah kesehatan isu tuberkulosis. Ya. Begitu. Kenapa memilih TBC menjadi salah satu concern di YMMA? Ya, kita ketahui bersama bahwa TBC ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Absa dan Dr. Fatia, bagaimana penularan TBC itu sangat mudah ya, dari droplet saja sudah bisa tertular, dan ini salah satu concern dari pemerintah juga bahwa eliminasi TBC tahun 2030. Oleh karena itu, kami sebagai bagian dari civil society merasa terpanggil bagaimana kami dari masyarakat sipil bisa berkontribusi untuk mendukung pemerintah dalam program eliminasi TBC tahun 2030. Ya, begitu kira-kira. Nah, bagaimana sih Kak peran komunitas ini dalam eliminasi TBC? Ya, kita ketahui bersama, kita semua termasuk ya Bang dari TV One bagian dari masyarakat. Pastinya Rizan juga bagian masyarakat, saya juga bagian dari masyarakat. Apa yang kita bisa lakukan sebagai warga bagian dari masyarakat? Salah satu peran yang kami lakukan adalah kami memberikan edukasi, literasi kesehatan, sosialisasi ke sekolah, ke panti asuhan, ke warga-warga, pengajian, perwiritan, bahkan di gereja. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat apa dan bagaimana sebenarnya concern TBC ini. Tadi Dr. Hapsa sudah menyampaikan penularan TBC itu gejalanya apa? Batuk selama 2 minggu, kemudian berkeringat di malam hari tanpa melakukan kegiatan, kemudian berat badan menurun. Nah, dari sisi klinis, dokter sudah menyampaikan edukasi di rumah sakit, di Fasiankes. Selanjutnya, peran kami, peran kita semua sebagai civil society yang berada di lintas bawah masyarakat, bagaimana caranya agar masyarakat mengetahui penularan TBC itu, sehingga kami bagian dari civil society yang saya sebutkan tadi memberikan edukasi kepada masyarakat. Gejala TBC seperti ini Ibu Bapak, Abang, Kakak, Om, Tante, sehingga kalau ada batuk 2 minggu, ayo periksa ke layanan dan pengobatannya gratis. Kami dari YMMA membantu untuk membantu Ibu Bapak pasien TBC untuk sampai sembuh, memberikan mendampinginya gitu. Memastikan minum obat secara teratur bersama dengan dokter, bersama dengan Fasiankes di puskesmas, klinik, rumah sakit, dokter praktek mandiri. Begitu. Baik, berarti perlunya kepedulian sesama masyarakat ya, dan memberikan sosialisasi dan edukasi agar penyebaran ini tidak semakin meluas begitu ya, Kak. Benar. Baik. Nah, kira-kira Kak, bagaimana relevansi peran komunitas YMMA dengan PHTC, program hasil terbaik cepat di Provinsi Sumatera Utara? Ya, kita ketahui bersama PHTC ini sudah digalakkan oleh Presiden Prabowo. Ya, 8 program prioritasnya, salah satunya adalah isu kesehatan, dan kita ketahui bersama tuberkulosis termasuk dalam PHTC-nya Bapak Prabowo. Untuk itu kami sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil, civil society merasa terpanggil, dan bagaimana peran kami untuk mewujudkan PHTC tadi ketika
PHTC ini bukan hanya sekedar sebuah program di atas kerja, di atas kertas kerja, kami bekerja realistis di lapangan. Jadi jika PHTC nantinya tercapai, ini sama-sama harus berkolaborasi dengan lintas sektor, termasuk komunitas, kemudian mantan pasien, kemudian lintas sektor lainnya dari tadi PDPI, kemudian dari IDAI, kemudian lintas sektor lainnya seperti Dinas Pendidikan, Kemenak, Dinas Sosial dan lain sebagainya. Sehingga relevansinya jika ya pemberdayaan masyarakat civil society bergerak di lapangan, ya isu di lapangan, kita bergerak di lapangan menemukan kasus baru untuk TBC, kemudian gerak kita terus untuk mendukung, mensosialisasikan TBC, kemudian kita mendampingi pasien, itu insya Allah PHTC juga terjalan. Jadi dia kolaborasinya sinkron dan relevansinya bisa berjalan dengan baik begitu. Kolaborasi cepat dan gencar begitu Kak? Iya, benar. Baik, Bang Risan dari Pesat mungkin bisa dijelaskan Bang, Pesat itu apa sih? Ya, jadi Pesat itu panjangan dari pejuang sehat bermanfaat. Ya. Jadi Pesat ini merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh mantan pasien atau penyintas TBC RO dan juga suatu wadah untuk bercerita satu sama lain dan juga berbagi pengalaman semasa kita bisa menangani efek samping obat yang sedang berlangsung dalam proses pengobatan dahulu. Nah, kemudian latar belakang terbentuknya Pesat ini karena lamanya masa pengobatan. Memang pada saat itu, sewaktu saya masih menjadi seorang pasien, pengobatan itu paling cepat itu 18 bulan sampai dengan 21 bulan. Jadi belum ada pengobatan yang regimen yang sekarang ya, yang 6 bulan lebih singkat. Tapi pada masa saya dulu memang pengobatannya itu 2 tahun minimal. Nah kemudian efek samping obat yang berat yang kita rasakan selama proses pengobatan. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa pengobatan TB RO ini sangatlah berat efek sampingnya. Dari mulai mual, muntah, hilang nafsu makan, bahkan ada beberapa teman kita yang sempat ingin membunuh diri ya, dengan gantung diri seperti itu karena adanya halusinasi dampak dari efek samping obat tadi. Dan kemudian perasaan kita yang senasib dan satu penanggungan semasa kita menjadi seorang pasien MDR. Kemudian Pesat ini terbentuk melalui inisiasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan KNCI pada saat itu. Kemudian Pesat terbentuk pada tanggal 15 Juni 2015 dan sekarang Pesat sudah menjadi organisasi yang legal dan sudah mempunyai badan hukum ya, SK dari Kemenkumham. Berarti sudah 10 tahun berdiri ya Bang ya Pesat ini. Nah, tentu dibutuhkan semangat bersama untuk bagi para penyintas maupun yang sedang menderita TB ini ya Bang ya. Nah, sejauh ini Bang dari komunitas ini dibentuk bagaimana ungkapan isi hati para penyintas maupun yang sedang menderita ini Bang? Apakah memang seberat itu Kak? Ya, mungkin gini, dengan adanya organisasi, kami selaku penyintas kami dapat memotivasi ya para teman-teman yang sedang menjalani pengobatan dan seharusnya dia merasa jenuh ya. Jadi kami hadir di sana, kemudian kami juga dilibatkan dari Yayasan Mentari Meraki Asa ya dalam pendampingan TB RO dan kami juga membantu pasien dalam menyalurkan bantuan nutrisi berupa misalnya kayak tabung oksigen dengan statusnya pinjam. Baik, berarti adanya kolaborasi antara Pesat dan YMMA ya untuk mendampingi penyakit TBC ini ya kayak. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Kak Evi dan Bang Risan, namun usai jeda berikut ini tetap di Kabar Sumatera. Ya, kembali di Kabar Sumatera masih dari Hotel Grand Mercure Medan. Kak Evi, tadi kita berbincang sangat panjang ya Kak ya. Ini saya mau nanya dulu nih, kira-kira skala dalam pendampingan yang dilakukan oleh YMMA di Provinsi Sumatera Utara ini seperti apa Kak? Ya, Yayasan Mentari Meraki Asa secara intervensi kinerja kita di Sumatera Utara itu ada 12 kabupaten kota. Kemudian 12 kabupaten kota ini kita ada membentuk kader ya, relawan, pasien supporter, kemudian ada manajer kasus, kita libatkan juga dari teman-teman kita di organisasi Pesat ya sebagai penyintas pasien. Kemudian kita ada di 1791 desa kelurahan ya dari 12 kabupaten kota tadi. Kemudian ada sekitar 300
fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan kita dari 12 kabupaten kota, mulai dari yang terdekat ini Medan, kemudian yang paling jauh Mandailing Natal. Ya mungkin Abang tahu ya, wilayah Mandailing Natal itu sangat jauh intervensi. Itu termasuk wilayah intervensi kita yang paling jauh. Kemudian dari 12 kabupaten kota tadi kita ada 750 kader di bawah kita. Jadi kader inilah yang berperan nantinya untuk melakukan pendampingan terhadap pasien, kemudian nanti yang akan menemukan kasus baru melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, penyuluhan seperti yang kita sampaikan sebelumnya tadi. Ya, berarti ada 750 kader yang bergerak, Pak, ya, yang memang bergerak sampai ke wilayah terpencil ya. Iya, benar. Sampai ke ujung Sumatera Utara. Gitu iya, ya. Mandailing Natal. Mandailing Natal. Baik Kak, kira-kira contoh program komunitas yang mendukung PHTC secara konkret di Provinsi Sumatera Utara itu apa saja? Iya, PHTC itu tadi kan sudah kita sebutkan bagian dari prioritas ya. Cepat. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa mendukung melalui kegiatan investigasi kontak kita sebut. Investigasi kontak ini merupakan bagian dari edukasi, literasi kesehatan, memastikan jika ada satu pasien ya, pasien TBC yang positif, kita akan men-screening satu anggota keluarganya di dalam rumah tersebut. Misalnya ada 8 orang, 5 orang, kita akan bertanya kepada satu anggota rumah tersebut. Ibu, bapak, kakak, abang, apakah ada batuk selama 2 minggu? Kita menggunakan form 16K di dalam pencatatan pelaporan yang kita siapkan dari program. Kemudian kita tanya, ibu bapak, seperti ibu bapak apakah ada berkeringat di malam hari seperti yang sudah disampaikan Dr. Hapsah tadi, gejala-gejala TBC. Kemudian kita tanyakan kepada kontak serumah tadi, gejala-gejala TBC lainnya kita catat dalam form, sehingga kita nanti dari total 8.000 sekian, 8.600-an investigasi kontak yang sudah kita lakukan selama tahun 2025 ini, kemudian ada 30.000 kontak ya dari 12 kabupaten kota tadi yang sudah kita lakukan screening. Kita memastikan setelah 30.000 kontak yang sudah kita screening, kita evaluasi apakah ada datang ke layanan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, pemeriksaan DAH-nya, kemudian nanti akan dipantau oleh manajer kasus, kader kita, pasien supporter, apakah kita sembari mengajak juga ke layanan untuk melakukan pemeriksaan. Jika positif nantinya pasien yang sudah kita lakukan investigasi kontak tadi satu rumahnya, kemudian kita akan melakukan pendampingan. Ya, pendampingan selama 6 bulan, kemudian kalau yang TBC RO akan didampingi oleh pasien supporter setiap bulannya mengunjungi rumahnya, ditanya, Bang, abang udah minum obat Bang? Apa Bang efek sampingnya Bang? Kalau ada efek samping kita akan langsung konsultasikan kepada dokter ya, seperti Dokter Hapsah tadi dari Rumah Sakit Birngadi. Kita akan langsung konsultasikan dan pasien supporter akan memberikan juga bagaimana edukasi-edukasi lainnya, seperti satu rumah ketika terkena TBC mohon memakai masker ya. Dokter Hapsah tadi juga menyampaikan edukasinya, tidak ada penularan dari gelas, piring, baju gitu, tapi penularan dari droplet begitu. Baik. Nah, kira-kira sejauh ini selama pendampingan yang dilakukan, ada tidak kendala misalnya satu keluarga yang sedikit tertutup gitu? Iya, tertutup pasti, karena TBC ini penyakit yang menular dan stigma ya. Ketika orang terkena TBC, pasti orang tidak mau mengungkapkan penyakitnya begitu. Saya ingat dulu Rizan ini masih lajang ya dulu, bagian dari pendampingan kami dulu hampir juga mau bunuh diri. Ya, bunuh diri karena Rizan juga keluarganya ada yang meninggal terkena TBC. Orang tuanya, kemudian abang ya yang terkena, sehingga ibunya, kemudian kita meyakinkan kepada Rizan untuk memberikan semangat hidupnya gitu ya. Jadi sulit kita karena nggak gampang bicara TBC karena pengobatannya lama. Untuk itu komunitas YMMA ketika menjalankan program TBC ini bekerja sama, berkolaborasi dengan mantan pasien. Karena ketika kami mendampingi, tanya, ibu nggak tahu rasanya saya sakit TBC. Kalau mantan pasien tahu dia bagaimana susahnya minum obat, apalagi Rizan dulu sampai 2 tahun. Terus sempat yang suntik ya Rizan ya, suntik dulu ya, boka-bokinya selama 7 bulan, kanan kirinya disuntik itu setiap hari ya. Setiap hari dulu pengobatannya masih jangka panjang, dan mungkin itu yang perlu sama-sama kita perhatikan, bahwa penyuntikan TBC ini tidak hanya bisa berbicara tentang satu sektor kesehatan, tapi sektor ekonomi, pendidikan, sosial, sehingga stigma yang ada di masyarakat ini benar-benar bisa terhapuskan untuk pasien TBC begitu. Baik. Nah, kita ke Bang Rizan dulu. Bang Rizan tadi
banyak juga ya peran dari YMMA dan juga Pesat. Nah, kira-kira Bang, apa visi misi Pesat itu sendiri? Ya, adapun visi misi Pesat dalam penanggulangan TBC ini, yang pertama visinya itu menjadikan Sumatera Utara khususnya Indonesia menjadi daerah bebas tuberkulosis. Kemudian untuk misi kita meningkatkan informasi terhadap pasien dan pengobatan, karena memang seperti yang kita ketahui masih banyak pasien yang belum mendapat informasi bahwasanya pasien TB ini tidak dapat disembuhkan. Dan inilah bagian dari kami melakukan pendampingan, bahwasanya kami adalah contoh pasien yang sudah sembuh dan sudah dinyatakan sembuh. Iya, kemudian kita juga melakukan dukungan psikososial terhadap pasien TBC, seperti itu. Baik Bang, untuk Pesat sendiri dia wilayah kerjanya itu di mana saja? Di Kota Medan. Kota Medan. Jadi kita ada beranggota 11 orang, sebanyak 11 orang dengan wilayah Sumatera Utara, itu ada di Kota Medan, kemudian di Serdang, dan Rantau Prapat. Baik, nah untuk keanggotaannya sendiri seperti apa Bang? Keanggotaannya apakah memang harus mendaftar atau seperti apa? Kita ambil dari penyintas, mantan pasien yang sudah sembuh, maka kita ajak bergabung untuk melakukan pendampingan dan sama-sama mendampingi pasien yang dalam proses pengobatan seperti itu. Baik Bang, untuk Pesat sendiri bagaimana bentuk pendampingan yang dilakukan ini Bang? Iya, sebelumnya saya berterima kasih kepada Kak Epi yang sudah melibatkan Pesat ya kan dalam pendampingan pasien TB-RO, khususnya saya dilibatkan sebagai manajer kasus, kemudian teman-teman yang lain juga dilibatkan sebagai pasien supporter. Jadi memang tugas kita ya kan mulai dari terdiagnosis kasus TB-RO, kita melakukan pendampingan atau pelacakan supaya pasien yang tegak diagnosis tadi untuk datang ke rumah sakit untuk memulai pengobatan. Kemudian sepanjang pengobatan kita melakukan pendampingan, yaitu seperti yang dibilang Kak Epi tadi juga, kita memfollow up, mengunjungi ke rumahnya setiap bulan. Apakah dia rutin minum obat, apakah ada yang bolong, bagaimana kondisinya, apa efek sampingnya, ya seperti itu yang kita lakukan dalam situasi pendampingan. Baik Kak Evi, ini mungkin untuk penutup segmen 2 Kak, kira-kira dari sisi PHTC sendiri Kak, apa risiko jika peran komunitas tidak diperkuat di Provinsi Sumatera Utara? PHTC saya pikir kalau tidak melibatkan komunitas itu hanya bagian dari selembar kertas ya. Artinya karena kami bagian dari civil society yang ada di masyarakat sebagai lini terendah ya dari kelurahan, desa, saya pikir akan terhambat. Untuk itu mungkin perlu kelibatan lintas sektor, kemudian lintas sektor yang paling berperan siapa, kemudian bagaimana melibatkan civil society, komunitas, mantan pasien, kemudian sektor lainnya, sehingga saya yakin PHTC bisa tercapai ya dengan melibatkan unsur komunitas sebagai grassroots, akar rumput yang ada di masyarakat. Begitu. Baik, nah kira-kira kendala terbesarnya apa Kak? Tapi jangan dijawab dulu, ya. Kita akan jawab setelah jeda berikut ini, tetap di Kabar Sumatera. Oke, terima kasih. Ya, masih di Hotel Grand Mercure Medan, Kak Evi. Ya. Dari semua perbincangan tadi yang kita sudah bahas bersama, apa saja tantangan terbesar Kak yang dihadapi komunitas di lapangan, khususnya di Provinsi Sumatera Utara ini? Ya, tantangan terbesarnya memang yang pertama kita menghadapi stigma ya. Stigma di masyarakat bahwa TBC itu tidak semua orang tahu TBC itu penyakit yang menular. Ya, sehingga ketika sudah terkena TBC itu santai-santai saja, tidak mau melakukan pengobatan ke Fasiankes, sehingga itu terkendala kita. Kemudian yang kedua, belum semua lintas sektor berperan dalam mendukung upaya eliminasi TBC tahun 2030 ini. Hanya sektor kesehatan, dinas kesehatan, belum semua berperan berkolaborasi untuk bagaimana memastikan orang yang terkena TBC mendapatkan layanan yang selayaknya. Misal, ketika pasien TBC masih sekolah, apakah Dinas Pendidikan tetap membolehkan pasien TBC bersekolah atau dibuat standar khususnya ketika pasien TBC sekolah dibuatkan sesi Zoom atau diliburkan atau bagaimana atau dibuat sesi khusus untuk pasien TBC. Kemudian Dinas Sosial, misalnya ada pasien TBC yang susah 6 bulan pengobatan, itu kalau laki-laki sebagai kepala keluarga
ya kepala rumah tangga yang bekerja pasti tidak akan bisa. Ya, ketika pasien TBC harus istirahat di rumah pasti tidak bekerja. Bagaimana kita berbicara tentang kesehatan jika aspek ekonomi, aspek sosialnya tidak sama-sama kita pikirkan? Ya, pasien supporter, manajer kasus, kader ketika ke lapangan ke rumah, Bu minum obat lah Bu. Kalau nggak minum obat nanti tambah sakit. Macam mana saya minum obat? Saya bekerja membantu suami. Suami saya juga terkena TBC. Kalau dapur kami tidak berasap, bagaimana saya mau minum obat? Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Dan itu menjadi tantangan yang sangat besar ketika Dinas Kesehatan sudah sangat semangatnya untuk menghayu-hayukan eliminasi TBC, tapi mungkin belum semua sektor yang mendukung untuk penuntasan eliminasi TBC ini. Itu tantangan terbesarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin dari sisi penganggaran ya. Nanti mungkin ke depan sama seperti kasus COVID, bagaimana semua sektor itu saling bahu-membahu, gencar itu. Sekitar 2-3 tahun selesai COVID ya. Kita pikirkan bagaimana ke depan TBC ini mulai dari semua sektor itu berperan, mulai dari perusahaan ada CSR-nya ke TBC, Dinas Pendidikan membuat SOP khusus, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Kemenaker itu sudah ada Permenaker nomor 13-nya yang memastikan kalau selama 2 bulan pasien TBC boleh diliburkan. Nah, aturan-aturan seperti ini sangat perlu kita minta kepada semua lintas sektor sehingga ketika kami di lapangan membujuk, merayu pasien untuk minum obat, mereka tidak terkendala alasan dapurnya belum berasap, bagaimana kondisi ekonomi kami, bagaimana anak sekolah, mungkin itu yang menjadi complicated-nya ya dalam penuntasan eliminasi TBC ini Bang. Berarti juga bertarung dengan psikologis pasien. Iya benar. Baik, nah untuk kakak sendiri, bagaimana memastikan peran komunitas tidak hanya berjalan selama ada program saja? Dalam menjalankan program ini, hal yang pertama harus kita pikirkan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa ini bukan hanya sasaran program. Selesai program, selesai. Tapi bagaimana ketika pelatihan kader di awal, kami memastikan kepada kader yang akan kami latih membuat komitmen. Jadi kita panggil dulu ruh kemanusiaannya. Kalau ini sebatas hanya menjalankan program, tidak ada ruh kemanusiaannya, tidak ada passion istilahnya itu Bang. Nggak ada passion sosialnya, passion ke masyarakatnya, kemanusiaannya, melihat orang sakit nggak peduli, melihat bencana nggak peduli, seperti itu kita seleksi kader-kadernya. Orientasinya hanya tugas gitu. Hanya tugas, maka kita harus berpikir bahwa ini harus berjiwa sosial. Nah, dalam pelatihan kader itu yang kita tanamkan dulu. Karena awal-awal program ini kita akan melatih kader. Jadi di samping materi TBC, kita akan mensisipkan materi-materi sosial, kemanusiaan, dan spiritual. Jadi memastikan bahwa ketika kita, ini di dalam surah Al-Maidah, saya masuk ayat Al-Maidah ayat 32, selalu saya sampaikan di awal kita melakukan pelatihan kader dari masa Aisyah dulu, bahwa jika kita menolong satu orang saja, itu seolah-olah seakan-akan kita menolong ribuan orang. Jadi kalau satu aja kita edukasi, Bang, minum obat Bang, teratur Bang. Jadi seolah-olah Bang, saya sudah menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Sehingga sisi itulah yang kita perkuat dulu di saat pelatihan kader. Jadi ini bukan hanya sebatas program kita jalankan, selesai program kita nantinya ya berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan sudah memberikan anggaran APBD kepada kader melalui kader berkah, memberikan dananya. Kemudian nantinya kita minta juga dari CSR, kemudian kita minta dana desa, dana kelurahan, sehingga nanti kader-kader yang nantinya jika program sudah tidak ada bisa melekat kepada puskesmas, kepada desa, kepada lurah, kepada Dinas Kesehatan, pemangku kebijakan untuk program eliminasi TBC ini. Baik, gitu, Bang. Baik. Nah, kira-kira bagaimana komunitas ini memastikan bahwa keluarga pasien tidak akan menjadi kasus berikutnya? Nah, ini dia. Tadi Dokter Hafsah sudah menyampaikan ada namanya terapi pencegahan tuberkulosis. Ya. Jadi terapi pencegahan tuberkulosis ini diberikan kepada kontak serumah yang tidak terkena TBC. Ya, jadi memastikan kita ketika kita melakukan investigasi kontak, sosialisasi screening, kita tanya sama kontak serumahnya. Ibu, Bapak, apakah ada gejala? Kalau tidak ada gejala, kita edukasi agar mau meminum
terapi pencegahan tuberkulosis. Seperti yang sudah disampaikan Dr. Hapsah tadi dari sisi klinis ya, ini artinya sebentuk pencegahan ya, pencegahan kontak serumah yang bersosialisasi setiap hari, berinteraksi dengan orang yang terkena TBC tadi, mau minum obat TPT. Begitu kira-kira Bang, kita pastikan itu. Baik, kita ke Bang Risan. Bang Risan, sampai saat ini apakah masih dijumpai diskriminasi terhadap pasien TBC dan bagaimana stigma yang ada di masyarakat terhadap penyakit ini? Ya, untuk saat ini memang ada beberapa kasus yang kita dapati ya, dampingan dari kita bahwa pasien tersebut mengalami stigma. Nah, hal ini memang biasanya dikarenakan kurangnya informasi yang didapat dari masyarakat oleh masyarakat terkait pengobatan TBC RO. Dalam hal ini pasien bisa menggunakan atau mengakses website lapor TBC. Jadi di sana pasien bisa melaporkan apa saja yang menjadi kendala pasien, sehingga tim paralegal dari Pesat dapat mendampingi pasien dan menyelesaikan kasus yang dialami seorang pasien tersebut. Baik, Bang Risan. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan Pesat dalam mendukung upaya penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Utara, khususnya mengenai eliminasi 2030? Hingga saat ini Pesat terlibat dalam penemuan kasus, terutama itu pasien yang sudah positif TB RO, kemudian belum dia mau dirujuk ke Adamalek atau belum datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan. Nah, di situ kita sebagai tim pendamping kita melacak pasien supaya pasien itu memulai pengobatan, dan kemudian juga kita juga meneruskan bantuan nutrisi, misalnya seperti tabung oksigen, kemudian kita pinjamkanlah sama pasien tersebut. Seperti itu. Baik. Nah, Kak Hevi, kita kembali ke Kak Hevi. Kak Hevi, apa saja dukungan atau hasil kinerja YMMA bagi indikator program TBC selama tahun 2025 dan apa saja yang sudah dikerjakan? Ya, selama tahun 2025 ini ya Yayasan Mentari Merakyasa di 12 kabupaten kota, kita dari Medan yang terdekat sampai dengan Madinah, kita menemukan kasus baru. Ya, kasus baru kita sebut dengan case notification rate atau orang yang positif dengan TBC itu ada 8 ribuan orang yang kasus baru di tahun 2025 ini. Kemudian ada 30.000 kontak yang kita screening, kita edukasi, sehingga nantinya kita harapkan 30 kontak ini tidak menambah kasus baru di tahun berikutnya, begitu. Baik, nah ke Bang Risan, singkat saja Bang, bagaimana saat ini harapan Abang ke depannya dalam penanggulangan TBC di Provinsi Sumatera Utara? Besar harapan kami, semakin banyak pihak yang terlibat dalam mewujudkan eliminasi TBC di Indonesia, maka semakin kuat pula upaya kita untuk mengeliminasi TB. Baik, terima kasih Bang Risan Nasution Eskom dari Pejuang Sehat Bermanfaat TBRO atau Pesat TBRO, dan juga ada Kak Sri Maharani Arfiani, SEMAK dari Yayasan Mentari Merakyasa, YMMA. Terima kasih sudah berbincang bersama kami mengenai penanggulangan TBC. Berakhir sudah pemirsa, program Kabar Sumatera hari ini semoga ini menjadi pencerahan dan edukasi bagi masyarakat yang tentunya sedang dalam masa penyembuhan maupun dalam orang yang dekat dengan yang sedang menderita TBC. Demikian saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.